Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atsamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, para pencinta iman sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, masuk ke hari yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan juga mengisinya dengan amal-amal soleh hingga nanti akhir bulan Ramadan nanti biidznillah ta'ala. Allahumma amin. Dan juga tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jejak langkah sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu penjelasan tentang amalan-amalan sunnah sehari-hari karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada amalan-amalan sunnah ketika sholat, yaitu adalah masuk pada amalan-amalan ketika bangkit dari ruku. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja itu amalan-amalan sunnah ketika kita ruku. Maka saat ini kita akan membahas yaitu tentang amalan-amalan sunnah setelah seseorang bangkit dari rukuknya, yaitu menuju i'tidal. Ya, apa saja sunnah-sunnah ketika i'tidal. Wa fihi iddatu sunanin, dan ketika bangkit dari ruku ini ada beberapa amalan-amalan sunnah. Di antaranya yang pertama adalah tatwilu hadzal rukni, yaitu memanjangkan, artinya melamakan ya rukun yang satu ini, yaitu ketika i'tidal itu tidak buru-buru langsung sujud, tapi ditahan dulu agak panjang, agak lama. Ya, ini dianjurkan, ya, disunnahkan berdasarkan hadis Thabit Al-Bunani dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau pernah berkata, "Inilah alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Ya, saya tidak akan mengurang-urangi ya ketika saya mengimami kalian, ketika saya salat bersama kalian, saya tidak akan mengurangi salat saya ini seperti saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami kami dahulu para sahabat. Ya, jadi saya akan menyerupakan, menyamakan salat saya ini dengan bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Qal, maka kata perawi hadis ini Thabit Al-Bunani, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka saya melihat Anas bin Malik melakukan suatu amalan ketika salat beliau yang saya tidak melihat kalian melakukannya. Ya. Yaitu kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'in tasaba qa'iman. Yaitu dulu apabila beliau bangkit dari ruku, maka beliau tegak berdiri hatta yaqulul qailu qad nasi, sampai orang-orang itu ketika melihat beliau lama berdirinya, orang-orang pun mengatakan jangan-jangan lupa nih. Ya, jangan-jangan dia lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqulul qailu qad nasi. Dan apabila beliau bangkit dari sujud, artinya duduk di antara dua sujud, maka beliau pun duduknya juga dipanjangkan, dilamakan, sampai orang yang melihat pun akan mengatakan, oh, orang ini jangan-jangan lupa, begitu. Ya.
hadis sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim di dalam sahih mereka berdua. Maka hal ini menunjukkan dianjurkannya untuk melamakan i'tidal ini. Jadi nggak langsung, nggak sebentar, ya tidak cepat. Namun dianjurkan, disunahkan itu berdirinya agak lama. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas tadi, yang mana beliau berkata, saya akan mengimami kalian sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengimami kami para sahabat. Dan nggak akan saya kurang-kurangi. Dan saat itu, i'tidalnya Anas itu lama. Berarti apa? Berarti i'tidalnya Rasul SAW dulu juga pun adalah lama. Ya. Jadi memang dianjurkan untuk i'tidal itu tidak buru-buru. Ya. Dan juga tetap harus tumakninah, jelas. Ya, artinya boleh cepat tapi tetap harus tumakninah. Ya. Yaitu kata Nabi SAW, summa ya, irfa hatta tastaqima qa'iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kamu bangkitlah dari ruku sampai kamu benar-benar berdiri tegak, ya. Hatta ya'uda kullu mafsalin makanahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua persendian ini kembali ke posisinya. Berarti ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal itu harus sudah sempurna dulu berdiri. Ya. Jadi inilah ya tumakninah. Ya, hatta tatma'inna qa'iman. Ya. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu berdiri dengan tenang, sampai semua sendi itu sudah kembali pada posisinya. Dan yang banyak kita temui justru sebaliknya, tidak tumakninah, padahal tumakninah adalah rukun. Ya. Ketika bangkit dari ruku, kadang baru separuh gitu langsung sujud. Ya. Seperti yang kita dapati, ya khususnya apalagi sekarang di musim-musim Ramadan seperti ini, ya banyak yang kehilangan rukun yang satu ini. Nabi SAW pernah ketika ada seorang sahabat sholatnya cepat-cepat, maka disuruh ngulangi lagi sholatnya. Masih cepat, disuruh ulangi lagi sampai 3 kali. Maka sahabat tersebut nyerah, ya sudah ya Rasulullah, saya nggak bisa kecuali memang ini, ilmunya cuma tahu sebegitu saja. Ya. Maka kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, pulang keulangi karena kamu belum sholat. Maka diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu untuk tumakninah. Ya, kalau berdiri tumakninah, kalau ruku pun ya sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku harus tumakninah. Berdiri i'tidal harus tumakninah. Sujud juga harus tumakninah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tumakninah itu harus, itu wajib, itu udah rukun. Ya. Nah, dianjurkan, disunahkan untuk agak lama begitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau sholat malam, ya, beliau membaca surat-surat yang panjang, membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran. Ya. Terus rukuknya kurang lebih sama dengan berdirinya tadi. Bayangkan. Berdirinya dengan 3 surat terpanjang tadi. Rukuknya pun kurang lebih hampir sama dengan berdirinya. I'tidalnya kurang lebih sama dengan rukuknya. Dan seterusnya. Artinya lama benar-benar. Ya. Maka ini adalah sebuah sunnah yang banyak ditinggalkan saat ini. Yaitu ya banyak orang yang terburu-buru ketika i'tidal. Ya. Dan bahkan sampai kehilangan rukunnya itu tumakninah. Maka ini harus hati-hati. Ya, ketika i'tidal pastikan benar-benar sudah tegak, ya, sudah tumakninah, semua sendi sudah kembali, baru ya baca dzikirnya, kemudian setelah itu pindah menuju sujud. Ya, kalau bisa malah dilamakan sebagaimana hadis Anas tadi. Kemudian sunnah yang kedua adalah at-tanwi'u fi siyaqi rabbana lakal hamdu bima yali. Yaitu memvariasikan, ya, artinya bergantian membaca bacaan-bacaan Rabbana lakal hamdu, karena ada beberapa variasi begitu ya. Ya, dengan variasi berikut ini. Yang pertama ada, yaitu boleh membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Allahumma Rabbana walakal. Jadi setelah
Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu. Boleh. Jenis yang kedua, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu, enggak pakai walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, rabbana walakal hamdu. Enggak pakai Allahumma. Ya, langsung rabbana walakal hamdu. Yang keempat, rabbana lakal hamdu. Enggak pakai enggak pakai Allahumma. Ya. Jadi ini boleh semuanya dibaca mana yang, atau terkadang bergantian yang ini dan yang itu, karena semuanya diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarratan ya'ti bihadih wa marratan ya'ti bihadih. Maka kadang-kadang baca ya yang Allahumma rabbana walakal hamdu, kadang-kadang baca Allahumma rabbana lakal hamdu, kadang-kadang membaca rabbana walakal hamdu, kadang-kadang membaca rabbana lakal hamdu, yang mana saja boleh, dan bahkan dianjurkan untuk berganti-ganti, ya. Kemudian amalan sunnah yang ketiga adalah yusanu an ya'tiya bil adkaril waridati ba'da raf'i min ruku', yaitu dianjurkan membaca zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Wa minal adkaril lati tushra'u ba'da raf'i min ruku'i ma yali. Dan di antara zikir-zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah kita bangkit dari ruku, ya, ketika i'tidal. Yang pertama membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majri ahaqqu ma qalahul abdu wa kulluna laka abdu Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi boleh, ya. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Al-thana'i wal majd ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Boleh, ya. Kemudian zikir lainnya adalah membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ya. Dan berkata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seorang sahabat membaca zikir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkomentar, laqad ra'aitus nai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh saya telah melihat ada 12 orang malaikat yang berebutan, ya, saling berebutan, ya, berlomba siapa di antara mereka yang akan mengangkat bacaan tersebut ke langit. Ya. Nah, ini menunjukkan wa yas'adu ilaihil kalimut thayyib. Ya. Wal hadis rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini yang kedua, ya. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa tsabul abyadu minal wasakh. Ya. Boleh juga, ya. Setelah Rabbana walakal hamdu Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa tsabul abyadu minal wasakh. Ya. Wa hadis ziyadatu ja'at fi hadis Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu inda Muslim. Tambahan ini datang dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa idza atal muslimu bi hadil azkar, apabila kita membaca zikir-zikir ini ketika kita i'tidal dalam salat kita, istata'an yutila hadar rukna, maka dia bisa untuk melaksanakan sunnah tadi, yaitu
memanjangkan i'tidal. Ya. Kalau cuman sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu langsung sujud kan cuma sebentar, nggak bisa lama. Tapi kalau kita baca dikir-dikir tadi, maka lumayanlah agak lama. Ya. Dan para ulama menjelaskan boleh saja ya mengulang-ulang. Terkadang karena ada saat-saat di mana kita sholat malam itu kita lamakan, ya, lebih lama lagi, lebih panjang daripada doa dikir-dikir tadi. Maka caranya boleh dengan mengulang-ulang Rabbana walakal hamdu, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syalbani, yaitu rahimallahu ta'ala membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Itu diulang-ulang ketika i'tidal, boleh. Ya. Maknanya sama dengan Rabbana walakal hamdu, sama. Ya. Jadi itu diulang-ulang boleh. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ya. Kemudian itu adalah beberapa sunnah-sunnah ketika i'tidal. Maka selanjutnya kita akan masuk berpindah kepada amalan-amalan sunnah ketika sujud. Wa fihi iddatu sunanin, dan di dalam sujud ini ada beberapa amalan-amalan sunnah. Yang pertama, yusannu lis-sajidi an yujafiya adudaihi an janbaihi wa batnihi an fakhidaihi. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang sujud untuk menjauhkan kedua lengannya dari sisi pinggir tubuhnya. Ya. Jadi menjauhkan lengannya dari samping tubuhnya. Dan juga menjauhkan perutnya dari pahanya. Menjauhkan perut dari paha. Jadi ini dua hal, ya, dianjurkan menjauhkan kedua lengan ini dari samping tubuh dan menjauhkan perut dari kedua paha. Apa dasarnya? Li hadithi Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Buhainah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau salat, beliau menjauhkan kedua lengan beliau hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya lengan dalam beliau. Jadi ketika sujud beliau itu apa? Beliau jauhkan ini lengan dari samping tubuhnya sampai kelihatan ini putihnya lengan beliau. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau itu ya boleh kita sholat pakai baju lengan pendek. Ya. Soalnya kalau baju lengan panjang begini kan nggak mungkin kelihatan lengan dalam ini. Ya, berarti Rasulullah SAW dulu ya bisa terlihat begitu. Ya. Kalau orang sekarang pakai lengan pendek itu kan bisa terlihat bagian dalamnya. Ya. Nah di sini dulu Nabi SAW ketika beliau sujud itu beliau renggangkan, beliau jauhkan ini lengan beliau sampai hatta yabdua bayad ibtaihi, sampai ini. Ya, lengan dalamnya, ketiak beliau ini kelihatan putihnya begitu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Begitu pula hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi la marrat." Yaitu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, jika ada anak kambing yang ingin lewat di hadapan beliau, maka pasti akan bisa lewat. Ya. Artinya apa? Artinya dulu memang beliau membuka ini lengan beliau itu, ya, sampai-sampai kalau ada anak kambing mau lewat bisa. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi hada al-mubalaghatu fit tafrij bainal yadain. Maka dalam hadis-hadis ini, ya, dalam hadis tersebut itu terdapat petunjuk bagaimana beliau benar-benar, ya, benar-benar berusaha untuk menjauhkan kedua lengan beliau dari samping tubuh beliau. Fasunnatut tafriju bainal yadaini. Maka memang yang sunnahnya adalah untuk menjauhkan, ya, lengan ini dari samping tubuh kita. Namun syaratnya malam yakun fidzalika adiyatun liman haulahu, ya, dengan syarat
tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ya. Adapun ketika kita bagaimana kalau jamaah Ustadz, kalau beginilah, ya repot, ya memang. Ya. Kalau dalam berjamaah maka ya tidak usah begitu. Ya dirapatkan saja. Karena kalau semuanya begitu ya, menjauhkan dari wah bisa sikut-sikutan nanti. Ya. Makanya ini disunahkan ya ketika kita menjadi imam ya atau kita sholat sendirian ya dan tidak mengganggu samping-sampingnya ada lapang begitu ya, maka tidak apa-apa melaksanakan sunnah yang satu ini, yaitu menjauhkan lengan dari samping tubuh. Ya. Wa minas sunnati aidan idza sajada al-musalli an yufarrija baina fakhidaihi fala yajma'uhuma. Dan di antara sunnah juga ketika seorang yang sholat itu dia sedang sujud, yaitu dia menjauhkan kedua pahanya, ya tidak menempelkannya. Wa alla yahmil batnahu ala fakhidai, dan jangan sampai perutnya itu ditempelkan, ya ditumpangkan kepada kedua pahanya. Bal yubaidu fakhidaihi an batnihi, bahkan yang seharusnya adalah dia jauhkan itu pahanya dari perutnya. Ya. Jadi jangan sampai rapat begini, ya ditumpangkan perut ke paha. Tapi harus dijauhkan ya antara perut dengan pahanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu ketika menggambarkan bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sajada farraja baina fakhidaihi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sujud, beliau jauhkan itu dua pahanya. Ghairu hamilin batnahu, tidak menopang perutnya. Ala syai'in min fakhidaihi, tidak sama sekali menempel pada pahanya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Qala Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wal hadithu yadullu ala masyru'iyyati tafrij bainal fakhidaini fis sujud. Hadis tadi itu menunjukkan disyariatkannya untuk menjauhkan ya perut dengan paha ketika sujud. Wa raf'ul batni anhuma, dan tidak menempelkan perut ke pahanya. Jadi pahanya tidak rapat juga, ya pahanya dibuka, dan juga perutnya juga tidak menempel ke pahanya. Wala khilafa fi dzalika, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sujud itu pahanya itu tidak rapat. Pahanya enggak rapat. Ya, tapi pahanya terbuka, berarti kakinya itu kan berarti ada jarak begitu. Nah, ketika sujud pun begitu, kakinya wa idza sajada farraja baina fakhidai, beliau ya, membenggangkan, membuka antara kedua paha beliau begitu. Dan tidak menopangkan perutnya pada paha beliau. Itu maknanya. Ya. Selanjutnya sunnah lainnya ketika sujud, yusannu lis-sajidi an yastaqbila bi atrafi asabi rijlaihil qiblah. Dianjurkan bagi orang yang sujud untuk menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Berdasarkan hadis dari Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ana ahfadzukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya orang yang paling hafal bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis tersebut, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairi muftarisin wala qabidha. Apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua tangan beliau. Tidak dihamparkan begini, ya. Juga beliau tidak menggenggam tangannya. Ya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlihil qiblata, dan beliau hadapkan ujung-ujung jari kakinya itu ke arah kiblat. Jadi ujung-ujung kaki kita itu, ya, itu jangan sampai cuman, kadang ada yang kita lihat begini, ya, lurus saja, atau bahkan ke belakang begini. Maka yang betul adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi ditempelkan kaki, ujung-ujung jari kaki, jangan sampai melayang. Ada yang kita lihat ketika sujud itu jari-jari kakinya itu melayang begini. Nah ini nggak boleh.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin." Saya diperintah sama Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. 7 tulang itu yang pertama adalah yaitu al-jabhah wa yushiru ila anfihi. Ini dahi dan hidung ini satu paket, 1 tulang. 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung-ujung kaki. Maka ujung-ujung kaki ini harus nempel. Ya. Dan ujung-ujung jarinya dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat, begitu. Ya. Kemudian hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Wa amma asabiul yadaini asna sujud. Adapun jari-jari tangan kita ketika sujud, fasunnatu an takuna madmumatan wa yaj'alu yadayhi mustaqbilatal qiblah. Maka sunnahnya adalah dirapatkan jari-jarinya itu. Jari-jari tangan itu sunnahnya adalah ketika sujud dirapatkan dan lengan kita ini, telapak tangan kita ini menghadap ke arah kiblat. Rapat jarinya menghadap ke arah kiblat. Lima thabata an Ibnu Umar, hal ini berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar di dalam Muwatta'nya Imam Malik dan juga di dalam Musannafnya Ibnu Abi Syaibah dari Hafs ibn Asim, beliau berkata, minas sunnati fis shalah an yabsutu kaffaihi wa yadummu asabi'ah wa nuwajjihuhuma ma'a jihatil qiblah. Di antara sunnah petunjuk adalah dalam salat yaitu dibuka telapak tangan ini dan dirapatkan jari jemarinya, kita arahkan ke arah kiblat. Ya. Jadi ketika sujud itu bukan begini atau begini atau begini, ya, tapi sujud ya dibuka telapak tangannya, jari-jarinya rapat menghadap ke arah kiblat. Kemudian sunnah yang ketiga, yusannu an ya'tiya bil adkaril warida fi sujud. Dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang datang ya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca ketika sujud. Fa yusannu lisajidi an ya'tiya ma'a subhana rabbiyal a'la adkaran ukhra waradat fi sujud. Disunahkan, dianjurkan bagi orang yang sujud untuk membaca ya setelah subhana rabbiyal a'la dia juga membaca zikir-zikir lainnya. Di antaranya adalah yang pertama yaitu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi ketika sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Begitu pula yang kedua membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh dibaca ketika sujud. Kemudian membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Atau membaca bacaan lainnya Allahumma ighfirli dhanbi kullah dikkahu wa jullah wa awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Atau membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini seperti doa setelah salat witir, ya. Namun di sini boleh dibaca juga dalam hadis riwayat Muslim, ya. Boleh dibaca juga ketika sujud. Fa yusannu an ya'tiya bima yastati'u min hadil adkar fi sujudihi. Maka dianjurkan bagi orang yang salat dia membaca apa yang dia mampu dari zikir-zikir tersebut ketika dia sujud, wa yunawwi bainahuma, dan dia variasikan, kadang membaca ini, kadang membaca yang lain. Wa ma'lumun anal wajib fi ruku' subhana rabbiyal azim. Dan yang jelas kita ketahui bahwasanya yang wajib dibaca ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim 1 kali, ya. Adapun tambahannya itu adalah sunnah. Meskipun juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Wa kadza fi sujudil wajib yaqul, yaitu ketika sujud
membaca apa? Membaca subhana rabbiyal a'la. Satu kali itu yang wajib. Ya, adapun yang kedua ketiga adalah sunnah. Meskipun juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang berpendapat tetap harus 3. Ya. Adapun di sini penulis beliau merajihkan cukup 1 kali, boleh ditambah dengan doa-doa yang dikir-dikir yang lain tadi. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, amalan sunnah yang terakhir ketika sujud, yang keempat adalah yusannul iktsaru minad du'a fi sujud. Dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika kita sujud. Li'anna sujuda aqrabu mawdi'in lil 'abdi min rabbih jalla fi ulah. Karena ketika sujud itu adalah saat yang paling dekat, tempat posisi yang paling dekat bagi hamba dengan Rabb-Nya. Fayusannu an yukthira minad du'a'i fih, maka dianjurkanlah untuk memperbanyak doa ketika sujud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu beliau bersabda, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena kemungkinan di situ kalian akan diijabah doanya. Ya, karena kemungkinan besar ketika sujud itulah doa-doa kita itu akan diijabah. Ya. Jadi itu adalah sunnah-sunnah ketika sujud tadi. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya. Jadi ketika sujud, sunnah yang pertama adalah menjauhkan lengan dari samping tubuh. Ya. Juga menjauhkan perut dari paha. Kemudian yang kedua adalah jari-jari mari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jari tangan juga rapat dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga adalah membaca dzikir-dzikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, dan yang keempat adalah yaitu memperbanyak doa. Ya. Doa di sini boleh doa apa saja. Ya, karena di sini lafadznya umum. Fajtahidu fid du'a. Benar-benar bersungguh-sungguhlah kalian ketika sujud berdoa. Artinya boleh doa apa saja, bersifat umum. Ya. Para pencinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di sini hari yang kedua di bulan Ramadan. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga para pencinta iman sekalian agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan juga berusaha menjaga diri, menjaga puasa kita, menjaga hawa nafsu kita, menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh kita, agar jangan sampai hal tersebut bisa merusak ibadah puasa kita. Ya. Maka berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambah amal-amal soleh kita semampu kita, sekuat tenaga kita. Ya, jangan sampai waktu kita terbuang-buang percuma. Jangan sampai waktu kita sama seperti waktu-waktu di luar bulan Ramadan, ya kita menghabiskannya dengan sia-sia, menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, bahkan tetap terus melaksanakan kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka hendaknya kita ya tahan semua itu. Ya, berusaha menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita membohongi, jangan sampai kita memalsukan, jangan sampai kita menyuap, jangan kita menganggap remeh ya maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Saat inilah kita berusaha memperbaiki diri, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk terus melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kita sampai di penghujung bulan Ramadan dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti masuk menuju pintu surga Ar-Rayyan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.